Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Khairunisa dengan NIM 202207200091. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang transformasi pendidikan era digital, pembelajaran jarak jauh, dan peran teknologi dalam masa pandemi. Di sini ada pengertian pembelajaran jarak jauh. Pendidikan jarak jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ adalah suatu metode pembelajaran di mana pengajar dan peserta didik tidak berada di lokasi yang sama. Dengan adanya teknologi digital, PJJ sekarang dapat dilakukan secara lebih praktis dan efisien. PJJ merupakan jenis pembelajaran yang menggunakan berbagai media online sebagai alat bantu, seperti komputer, online learning, dan lain sebagainya. Peraturan dan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya, menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi, komunikasi, informasi, dan media lainnya. Kemudian UU, Undang-Undang Pendidikan Tinggi 12/2012 tentang Pendidikan Jarak Jauh Pasal 31 Ayat 1, pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada pendidikan tinggi. Nah, kemudian ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada pendidikan tinggi. Pasal 2, PPJ bertujuan memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka dan memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran. Kemudian ada prinsip dan pembelajaran PJJ. Prinsip-prinsip dasar pembelajaran jarak jauh dilakukan dalam Surat Edar Nomor 4 Tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus ataupun COVID-19. Sebagai berikut, keselamatan dan kesehatan fisik peserta pendidik pada satuan pendidikan dan seluruh warga satuan pendidikan sangat penting selama pembelajaran jarak jauh. Menyajikan ke peserta didik mengenai pengalaman belajar yang bermakna tanpa terbebani dengan kewajiban untuk menjangkau semua tujuan kurikulum. Kemudian, pembelajaran jarak jauh fokus pada keterampilan hidup seperti mengenal, memahami pandemi atau COVID-19. Materi pembelajaran meliputi usia, jenjang pendidikan, konteks budaya, kepribadian, dan jenis kekhususan siswa. Kemudian ada peran sekolah dalam PJJ. Sekolah memainkan peran penting dalam proses pendidikan, terutama dalam pembentukan generasi muda yang terampil dan terdidik. Di sini ada beberapa peran penting sekolah dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yaitu menyediakan akses ke pendidikan, meningkatkan kemampuan akademik dan sosial, mengembangkan karakter, menyediakan pengalaman, dan praktis meningkatkan, dan terakhir yaitu kesempatan kerja. Kemudian ada tugas utama tenaga pendidik dalam pembelajaran jarak jauh. Apa materi yang wajib didiskusikan? Siapa? Apa figur pembelajaran tenaga peserta didik perlu memiliki pemahaman mendalam tentang peserta didik
dan mengetahui cara mereka belajar. Ini akan membantu peserta didik mengejarkan rencana PJJ. Kemudian ada bagaimana para pendidik harus pandai memberi penilaian dan pada diri mereka sendiri dalam berinovasi dan menjadi lebih inovatif sambil tepat mendapatkan pendidikan yang efektif dan pembelajaran inklusif. Nah, kemudian ada teknologi komunikasi dan informasi untuk implementasi PJJ. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu penerapan teknologi informasi dan komunikasi harus memungkinkan akses mudah ke sumber pembelajaran. Yang kedua yaitu bahwa penetapan teknologi informasi dan komunikasi harus menghasilkan lingkungan belajar virtual yang setara dalam pengalaman belajar tatap muka. Yang ketiga itu implementasi teknologi informasi dan komunikasi harus menghasilkan sistem pembelajaran yang efektif yang memanfaatkan dan menggunakan sistem pembelajaran. Yang keempat yaitu menekankan bahwa teknologi informasi dan komunikasi harus sudah digunakan oleh semua orang tanpa memandang seberapa akrab mereka dengan teknologi tersebut. Yang terakhir yaitu menetapkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi harus mendorong interaksi antara pendidik dan siswa, terutama ketika siswa menghadapi masalah dan ingin bertanya kepada guru mereka. Kemudian ada tantangan informasi pendidikan di era digital. Ada 3 yaitu ketidaksetaraan akses teknologi pendidikan. Salah satu tantangan utama dalam dunia pendidikan di era digital. Yang kedua, perbedaan ekonomi masyarakat dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam kepemilikan perangkat teknologi dan akses segmen. Kemudian yang terakhir, ketidaksetaraan geografis juga menjadi faktor yang signifikan. Siswa yang tinggal di daerah terpencil wilayah dengan konfleksi internet yang terbatas. Kemudian ada solusi untuk mengatasi ketidaksetaraan itu, yaitu program subsidi dan hibah. Kemudian yang kedua, infrastruktur dan akses internet, yaitu yang terakhir pendidikan dan pelatihan teknologi. Nah, di sini ada pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini ada pasal 1 menjelaskan, pasal 31 menjelaskan yang pertama itu pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan pendidik dan tenaga pendidik yang profesional, berkualitas dan metara. Kemudian yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian di sini ada implementasi pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, infrastruktur teknologi. Yang kedua, kurikulum dan materi pembelajaran. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan guru. Yang keempat, evaluasi dan asesmen. Yang kelima, dukungan dan psikososial. Yang keenam, kebijakan dan religius. Yang terakhir yaitu kolaborasi dengan pihak ketiga. Nah, di sini ada prinsip pembelajaran jarak jauh secara umumnya. Yang pertama yaitu fleksibilitas, yang kedua kualitas pembelajaran, yang ketiga fleksibilitas, yang keempat interaksi dan kolaborasi, yang kelima kemandirian belajar, yang keenam penilaian dan evaluasi, yang ketujuh inklusivitas, yang kedelapan dukungan psikososial, yang kesembilan kolaborasi dengan orang tua dan komunitas, yang terakhir yaitu keberlanjutan dan pengembangan berkelanjutan. Di sini ada dampak positif dan negatif pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yaitu dampak positifnya fleksibilitas waktu dan tempat. Yang kedua yaitu pengembangan keterampilan digital. Yang ketiga kemandirian belajar. Yang keempat menghemat biaya dan waktu. Kemudian di sini ada dampak negatifnya. Yang pertama yaitu kesenjangan akses dan infrastruktur. Yang kedua kualitas interaksi dan pembelajaran.
Yang ketiga, kesiapan dan kompetensi guru. Yang keempat, dampak psikologis dan kesehatan. Yang kelima, yaitu evaluasi dan asesmen. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran jarak jauh telah mengubah secara signifikan dunia pendidikan. Perubahan ini tidak hanya mencakup pengenalan perangkat keras dan lunak yang canggih, tetapi juga mengubah cara pandang dalam proses belajar mengajar. TIK tidak membuka akses yang lebih luas terhadap sumber daya pendidikan, mengatasi batasan geografi, dan memberikan siswa kemampuan untuk belajar secara mandiri. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran baru seperti penggunaan simulasi, permainan edukatif, dan pembelajaran berbasis proyek telah meningkatkan interaksi dalam pembelajaran, merangsang minat dan keterlibatan siswa. Walaupun begitu, tantangan seperti ketidaksetaraan akses terhadap teknologi tetap menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidik, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi hambatan ini, memastikan bahwa perubahan dalam pendidikan melalui teknologi memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak terlibat. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Eh, apa Apabila ada salah dan hilaf kata, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.